Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan Mbak Rizka. Hari ini kita akan bahas mengenai hormon tumbuhan. Jadi hormon pada tumbuhan itu ada 5 jenis. Yang pertama ada auksin. Apa sih auksin? Jadi auksin ini merupakan hormon pada tumbuhan yang berfungsi untuk mendorong pemanjangan batang. Jadi batang bertambah panjang, mendorong pertumbuhan akar, diferensi sel dan percabangan, fototropisme. Jadi fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan menuju arah datangnya cahaya matahari. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada tumbuhan yang dia itu tumbuhnya ke arah datangnya matahari, itu dia dipengaruhi oleh hormon auksin. Dan gerak geotropisme. Gerak geotropisme itu apa? Gerak geotropisme itu adalah gerak bagian pada tumbuhan menuju pusat gravitasi atau pusat bumi. Ini juga dipengaruhi oleh auksin. Serta berfungsi sebagai dominasi apikal. Dominasi apikal itu apa? Dominasi apikal adalah dominan pada pertumbuhan di ujung. Jadi kalau misalnya adik tahu, kadang tumbuhan itu dia selalu tumbuhnya ke atas terus, tapi dia tidak begitu membentuk percabangan. Nah, proses ini terjadi karena banyaknya auksin, sehingga proses percabangan tadi itu terhambat. Yang dominan tumbuhnya adalah bagian apex atau bagian ujung, maka disebut sebagai dominansi apikal. Nah, biasanya dominansi apikal itu akan hilang ketika kita potong ujungnya. Nah, aplikasinya apa? Aplikasi menghilangkan dominansi apikal biasanya ada pada teh. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa pucuk teh itu kan harus dipetik ya Dek ya, pada bagian ujungnya. Tujuannya supaya apa? Supaya bagian tunas sampingnya itu dia tumbuh kayak gitu ya, dan memperbanyak cabang. Kemudian hormon yang kedua ada sitokinin. Jadi sitokinin merupakan hormon yang digunakan untuk pertumbuhan diferensiasi akar. Dia cenderung untuk merangsang pembelahan sel, perkecambahan dan pembungaan, serta menghambat penuaan. Jadi kalau misalnya pada tumbuhan yang sudah tua, misal daunnya itu menguning, itu disebut sebagai tumbuhan yang mengalami penuaan atau senescent. Nah, dengan menambahkan sitokinin pada bagian-bagian yang sudah mengalami penuaan, dia akan terhambat prosesnya gitu ya. Kemudian ada giberelin. Giberelin dia umumnya mendorong perkecambahan pada biji, pemanjangan batang, pertumbuhan daun dan perkembangan buah. Nah, hormon auksin, sitokinin, giberelin ini disebut sebagai hormon yang merangsang pertumbuhan. Sedangkan hormon asam absisat dan gas etilen ini adalah hormon-hormon yang menghambat pertumbuhan. Yang selanjutnya kita bahas adalah yang asam absisat. Asam absisat itu menghambat pertumbuhan ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan. Jadi misalnya ketika kekeringan, biasanya nanti pertumbuhan si tumbuhan itu akan sedikit terhambat. Karena apa? Air yang digunakan untuk keseharian tumbuhan tadi berkurang. Jadi supaya tidak boros air, maka dia menekan proses pertumbuhannya. Nah, hormon yang dilepaskan apa? Hormon yang dilepaskan adalah asam absisat. Selanjutnya asam absisat, dia membantu penutupan stomata saat kekeringan. Jadi kalau misalnya tumbuhan pada saat kekeringan, airnya sedikit, stomatanya akan menutup. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan atau untuk mengurangi pemborosan air. Nah, caranya bagaimana? Dengan menghasilkan asam absisat serta merangsang dormansi. Dormansi itu adalah aktivitas metabolisme dari pertumbuhan itu dia sangat rendah karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Secara umum asam absisat adalah hormon pada saat cekaman lingkungan. Selanjutnya ada gas etilen. Gas etilen ini merupakan satu-satunya hormon yang berbentuk gas, bukan berupa protein yang bentuknya liquid. Nah, gas etilen ini dia mendorong pemasakan buah kayak gitu ya. Biasanya semakin banyak gas etilen, pemasakan buah itu semakin cepat. Nah, ini adalah hormon-hormon pada tumbuhan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, dan gas etilen. Nah, sekian ya adik-adik pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Apabila ada salah katanya, Mbak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.